wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah huwa wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang orang-orang yang doanya sangat berpeluang besar untuk segera dikabulkan. Pendengar yang budiman, banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan untuk berdoa. Padahal boleh jadi seseorang itu tergolong yang mustajab doanya. Akan tetapi kesempatan baik itu banyak disia-siakan. Maka sudah seharusnya bagi setiap muslim untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdoa sebanyak mungkin, baik memohon sesuatu yang berhubungan dengan dunia ataupun akhirat. Di antara orang-orang yang doanya sangat berpeluang besar untuk segera dikabulkan adalah sebagai berikut. Pertama adalah doa seorang muslim terhadap saudaranya dari tempat yang jauh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Darda bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malaku walaka bimithlin." Tidaklah seorang muslim berdoa untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya, maka malaikat yang ditugaskan kepadanya berkata, "Amin, dan bagimu seperti yang engkau doakan." Berkaitan dengan hal ini, dalam kitab Syarah Sahih Muslim karangan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa hadis tersebut menjelaskan tentang keutamaan seorang muslim yang mendoakan saudaranya dari tempat yang jauh. Jika seandainya dia mendoakan sejumlah atau sekelompok umat Islam, maka tetap mendapatkan keutamaan tersebut. Oleh sebab itu, selain ulama salaf, tatkala berdoa untuk diri sendiri, dia menyertakan saudaranya dalam doa tersebut, karena di samping terkabul, dia akan mendapatkan sesuatu semisalnya. Berkaitan dengan hal ini pula, Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Mir'atul Mafatih mengatakan bahwa jika seorang muslim mendoakan saudaranya kebaikan dari tempat yang jauh dan tanpa diketahui oleh saudara tersebut, maka doa tersebut akan dikabulkan. Sebab doa seperti itu lebih berbobot dan ikhlas karena jauh dari riya, dari sum'ah atau ingin didengar, serta berharap imbalan, sehingga lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, yang kedua adalah orang yang memperbanyak doa pada saat lapang dan bahagia. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin doanya terkabul pada saat sedih dan susah, maka hendaklah memperbanyak berdoa pada saat lapang. Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah mengatakan bahwa makna hadis tersebut adalah hendaknya seseorang memperbanyak doa pada saat sehat, pada saat kecukupan, dan selamat dari cobaan. Sebab ciri seorang mukmin adalah selalu dalam keadaan siaga sebelum membidikkan panah.
Maka sangat baik jika seorang mukmin selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang bencana, berbeda dengan orang kafir dan zalim. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 8. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabilihi qul tamatta' bikufrika qalila innaka min ashabin nar. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Pendengar yang budiman, golongan yang ketiga yang termasuk doanya berpeluang besar untuk dikabulkan adalah al-mazlum atau orang yang teraniaya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, takutlah kepada orang-orang yang teraniaya, sebab dia ada hijab antaranya dengan Allah untuk mengabulkan doanya. Golongan yang keempat dan kelima adalah doanya orang tua terhadap anaknya dan doanya seorang musafir. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, 3 orang yang doanya pasti terkabulkan. Pertama, orang yang teraniaya. Kedua, doa seorang musafir atau orang yang melakukan perjalanan. Dan ketiga, doa orang tua terhadap anaknya. Kemudian, golongan yang keenam adalah doa orang yang sedang berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dari jalur sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, 3 doa yang tidak ditolak. Pertama, doa orang tua terhadap anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Selanjutnya, golongan yang ketujuh atau yang terakhir dari yang termasuk doanya berpeluang besar untuk dikabulkan adalah doa orang dalam keadaan terpaksa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 62. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kalian mengingatnya. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan bahwa
yang menjadi alasan doa tersebut dikabulkan karena kondisi terpaksa bisa mendorong seseorang untuk ikhlas berdoa dan tidak meminta kepada selainnya. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan tentang orang-orang yang dikabulkan doanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua untuk senantiasa hanya berdoa kepadanya. Amin. Wallahu ta'ala a'lam.